Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Maulana Afandi, Ketua dari Penelitian Talenta USU tahun anggaran 2025. Penelitian ini merupakan skema dari penelitian kolaborasi pemerintah yang berjudul Penanggulangan Penyakit Kolera di Perkebunan-Perkebunan Sumatera Timur dari tahun 1880-an hingga 1940-an. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang beredarnya penyakit-penyakit yang ada di Sumatera Timur, terkhusus penyakit kolera, serta penanggulangan yang dilakukan oleh stakeholder terkait, berupa bagaimana proses karantina, lalu kemudian peningkatan sanitasi yang kemudian dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan di Sumatera Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah heuristik, adalah penelusuran sumber, yaitu pencarian dan penelusuran sumber di berbagai institusi, terutama arsip-arsip, kemudian Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, lalu kemudian menelusuri berbagai macam dokumen-dokumen di berbagai website. Lalu kemudian tahapan kedua adalah kritik, yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Lalu kemudian tahapan selanjutnya adalah interpretasi, dan kemudian tahapan terakhirnya adalah historiografi. Adapun hasil dari kajian ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana penyebaran penyakit kolera yang terjadi di wilayah Sumatera Timur dalam kurun waktu 1880-an hingga 1940-an. Lalu kemudian tujuan yang lain adalah penanggulangan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dalam menanggulangi penyakit kolera yang beredar di perkebunan. Studi mengenai penyebaran wabah penyakit dan kesehatan publik belakangan mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan. Upaya pemeliharaan kesehatan dilakukan oleh pemangku kepentingan, tidak terlepas dari konteks perubahan dunia secara global. Mobilitas dan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain mendorong manusia agar senantiasa menjaga kesehatan hidupnya. Sepanjang sejarah, penemuan teknologi kedokteran dimulai ketika ditemukannya obat-obatan, vaksin, dan berbagai penelitian di bidang kedokteran. Dalam konteks politik regional, perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dari liberal menjadi kebijakan politik etis yang bertujuan untuk menyejahterakan penduduk Bumi Putra merupakan faktor penyebab peningkatan pemeliharaan kesehatan di Hindia Belanda secara umum. Sejak pertengahan abad ke-19, Belanda secara politik memberikan konsentrasi untuk mengintervensi dan dominasi pada wilayah Sumatera Timur. Sebelum dominasi kolonial Belanda, terdapat 2 kerajaan besar yang saling memperebutkan Kerajaan Tamiang, Langkat, Delhi, Serdang, Batubara, Asahan, Kualu, Panai, dan Bilah. Mereka adalah Aceh di utara dan Siak di selatan dari pantai timur Sumatera. Kedua entitas politik ini dipisahkan oleh sejumlah negara sungai kecil yang terletak di antara Sungai Tamiang di utara dan Sungai Barumun di Panai Selatan. Sebelum Belanda serius berkonsentrasi untuk menguasai Sumatera Timur, sejak 1823, Inggris telah meneliti dan menunjukkan perhatian serius pada Sumatera Timur. Namun, Belanda kemudian mengarahkan perhatiannya pada wilayah ini melalui beberapa perjanjian dan kesepakatan dengan Inggris. Pada tahun 1824, Belanda melakukan perjanjian dengan Inggris dalam Konvensi London yang kemudian diperkuat dengan Traktat London pada 1824. Akibat perjanjian ini, maka Inggris menyerahkan seluruh wilayah Sumatera yang dikuasai yaitu Bengkulu kepada Belanda. Selain itu, perusahaan Hindia Timur milik Inggris menyerahkan loji dan asetnya di pantai barat Sumatera serta tidak mendirikan pemukiman baru dan berhubungan dengan penguasa lokal. Sebaliknya, Belanda menyerahkan Malaka,
dan kantor dagangnya di Semenanjung Malaya kepada Inggris, serta tidak mengikat perjanjian dengan penguasa di daerah tersebut. Perubahan konsentrasi kekuasaan Belanda di Sumatera berjalan seiring dengan kebijakan tanam paksa kopi di Sumatera Barat. Kebijakan ini dilakukan setelah berakhirnya Perang Paderi pada 1830-an, sehingga Belanda dapat menguasai penuh pantai barat Sumatera. Kebijakan eksploitasi ekonomi dalam tanam paksa kopi menumbuhkan kota-kota dagang di pantai barat Sumatera hingga akhir abad ke-19. Sepanjang pantai barat Sumatera tumbuh kota-kota dagang seperti Singkil, Sibolga, Air Bangis, dan Padang. Kota-kota ini berkembang karena perdagangan komoditas ekspor, terutama kopi. Pertumbuhan ekonomi dan kota dagang di pantai barat Sumatera mulai mengalami kemunduran sejak berkembangnya wilayah pantai timur Sumatera pada akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, Belanda mengarahkan konsentrasinya pada Sumatera Timur. Sejak Februari 1858, Belanda mengikat Siak untuk menguasai wilayah pantai timur Sumatera melalui Traktat Siak. Melalui perjanjian ini, Belanda perlahan menguasai wilayah pantai timur Sumatera yang membentang dari Langkat, Deli, Serdang, Asahan, hingga Bengkalis. Kekuasaan Belanda di Sumatera Timur membuka investasi modal asing dalam industri perkebunan. Industri perkebunan di Sumatera Timur dimulai ketika pengusaha Belanda, Jacobus Nienhuys, datang ke Deli pada tahun 1863. Sejak saat itu, Sumatera Timur berubah yang dari awalnya merupakan hutan belantara menjadi hamparan perkebunan tembakau yang sangat luas. Industri perkebunan ini menarik migrasi penduduk ke Sumatera Timur. Buruh perkebunan direkrut dari Semenanjung Malaya, Pulau Jawa, kemudian dari dataran Cina Selatan. Selain itu, penduduk dari sekitar pantai timur Sumatera bermigrasi ke wilayah ini seperti dari Minangkabau, Tapanuli, dan juga Aceh. Dalam catatan, Ten Qianhui menjelaskan bahwa 50 tahun sejak kedatangan Nienhuys ke Sumatera Timur, penduduk Sumatera Timur meningkat 10 kali lipat. Pada 1850, diperkirakan penduduk Sumatera Timur hanya berjumlah 150.000 jiwa. 40 tahun kemudian, pada tahun 1890, penduduknya berjumlah 285.000 jiwa. Dan pertumbuhan penduduk terus meningkat hingga abad ke-20. Pada tahun 1905 tercatat penduduk Sumatera Timur telah berjumlah 500.000 jiwa. Kemudian pada tahun 1920 penduduk Sumatera Timur sudah mencapai jumlah 1.197.554 jiwa. Dan pada catatan terakhir tahun 1930 jumlahnya telah mencapai 1,6 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat di Sumatera Timur sebagian besar karena migrasi yang disebabkan oleh industri perkebunan. Peningkatan penduduk ini membawa masalah karena bertemunya manusia di tempat yang kondisinya tidak bersih. Sehingga penyebaran wabah dan masalah kesehatan dari satu tempat ke tempat lain dapat berlangsung dengan cepat. Sumatera Timur yang beriklim tropis menjadi masalah bagi penduduk yang tidak terbiasa dengan iklim tropis ini. Penyakit tropis berkembang pesat pada wilayah dengan iklim yang sangat panas dan juga sekaligus lembab di jalur khatulistiwa. Selain faktor alam dan lingkungan, penyebaran penyakit juga disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan sanitasi yang buruk. Penyebaran penyakit disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama, lingkungan, agen pembawa penyakit, dan manusia. Lingkungan kerja buruh perkebunan tembakau sebagian besar berada di ladang tembakau atau di bangsal tembakau yang pengap. Pekerjaan di ladang tembakau berlangsung selama 8 bulan, biasanya sejak bulan Agustus hingga Januari. Pada periode ini biasanya dilalui musim hujan. Sementara itu, pekerjaan di bangsal tembakau biasanya 4 bulan setelah tembakau dipanen. Buruh yang bekerja di bangsal akan duduk hingga 10 jam dengan ventilasi yang pengap dan sangat sempit.
Pekerjaan yang berat dan tidak berhenti sepanjang tahun ini berpengaruh terhadap kondisi tubuh buruh di perkebunan. Selain itu, lingkungan kerja yang buruk juga memperparah penyebaran penyakit menular. Pembukaan awal perkebunan yang menggunakan tenaga kerja dengan sistem padat karya menjadi penyebab persoalan kesehatan buruh. Dengan kondisi kerja yang berat dan adaptasi yang dilakukan oleh buruh-buruh yang direkrut dari Cina, dengan kondisi lingkungan dan iklim menyebabkan kematian di kalangan tenaga kerja tersebut. Masalah sanitasi dan kebersihan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh buruh-buruh dari Cina. Selain itu, buruh Cina juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi candu, sehingga membuat kesehatan mereka cepat menurun. Tempat tinggal buruh-buruh Cina yang terletak pada barak-barak perkebunan juga tidak terlalu baik, sehingga membuat penyebaran penyakit menular semakin luas. Persoalan kesehatan di Sumatera Timur juga disebabkan oleh wabah penyakit yang menyebar terutama di perkebunan. Kebutuhan tenaga kerja yang besar serta mobilitas penduduk yang masuk ke Sumatera Timur melalui pelabuhan menyebabkan penularan penyakit dengan mudah. Pengusaha perkebunan merekrut buruh Cina dari Pineng, Semenanjung Malaya, dan Cina Daratan. Perekrutan buruh Cina ini menjadi penyebab wabah kolera pada tahun 1891 di wilayah perkebunan. Hal ini disebabkan oleh sistem pengangkutan dan kondisi kapalnya yang buruk. Selain itu, wabah kolera juga sedang meledak di Cina. Masalah kebersihan dan akses air bersih yang tidak memadai juga semakin memperparah kondisi. Penyebaran penyakit yang meluas pada akhir abad ke-19 mendorong pengusaha perkebunan untuk memperbaiki pemukiman buruh. Juga penyediaan makanan dan air minum, serta layanan medis dengan fasilitas kesehatan yang layak. Perbaikan ini dapat dicapai karena adanya kerjasama antara pemerintah, pemilik perkebunan, dokter, dan juga pengawasan dari inspeksi perburuhan. Sejak 1910, terdapat 22 dokter Eropa dan 3 dokter Jawa yang bertugas di Sumatera Timur. Selain itu, dibangun juga 17 rumah sakit pusat milik perusahaan perkebunan dengan klinik di setiap perkebunan. Selain itu, sejak 1906 dibangun laboratorium patologi Medan Deli sebagai laboratorium bakteriologi dan serologi untuk meneliti penyakit tropis di Sumatera Timur. Kerjasama pemerintah dan perusahaan perkebunan juga dilanjutkan dengan pembangunan stasiun karantina yang dapat menampung lebih dari 1.000 orang untuk dikarantina. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi oleh bakteri Vibrio cholerae. Pada masanya, penyakit ini mengancam kesehatan global yang menunjukkan ketidakadilan akses kebersihan serta kurangnya pembangunan sosial dan ekonomi. Akses terhadap air bersih, sanitasi dasar, dan kebersihan sangat penting untuk mencegah kolera ataupun penyakit menular lainnya. Kolera dapat menyebabkan diare akut yang parah, berakibat fatal dalam hitungan jam jika tidak diobati dengan benar. Bagian besar orang yang terinfeksi oleh bakteri ini memang tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat membawa bakteri melalui feses selama 1 hingga 10 hari. Karakter kolera sebagai penyakit yang cepat menular pada lingkungan yang padat dan sanitasi yang buruk bukanlah fenomena baru. Persoalan ini dialami oleh masyarakat Hindia Belanda. Kondisi tersebut menjadi realitas yang dihadapi oleh masyarakat India pada masa lampau. Kolera menyebar melalui beberapa cara. Penyakit ini berhubungan dengan pencernaan manusia, sama halnya dengan disentri dan tifus. Penyakit kolera erat kaitannya dengan pola hidup yang tidak bersih dan kondisi lingkungan yang buruk, serta asupan makanan yang tidak baik. Kolera dapat menyebar langsung dari manusia ke manusia secara langsung atau melalui perantara seperti lalat dan makanan serta udara. Penyebaran kolera terjadi dalam waktu 40 hingga 50 hari sejak pasien pertama terjangkit. Penyebaran kolera dapat terjadi dari manusia ke manusia lain. Penyebaran kolera dapat ditularkan dari penderita yang terlihat sehat karena pasien kadangkala tidak menunjukkan gejala.
Selain menyebar dari orang yang sakit, penyebaran dapat terjadi dari orang yang sudah sembuh dari kolera, karena kuman tidak hilang dari tubuhnya. Kemudian, penyebaran kolera juga dapat terjadi melalui lalat sebagai perantara penyakit. Lalat menyebarkan bakteri kolera melalui feses orang yang sakit kolera. Bakteri ini dibawa lalat yang hinggap pada makanan ataupun minuman. Dan yang terakhir, penyebaran penyakit ini terjadi melalui makanan ringan atau kudap-kudapan. Selain itu, penyebaran dapat terjadi dalam jangkauan luas melalui air minum dan persediaan air di tangki. Wabah pertama yang tercatat menjangkiti perkebunan adalah wabah kolera, yaitu pada tahun 1891. Pada tahun yang sama, Jawa juga dilanda wabah kolera yang menyebabkan kematian sangat tinggi. Tercatat, di Jawa, kematian mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Meskipun pada tahun tersebut, kematian yang disebabkan kolera tidak setinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Penyebaran wabah kolera di Sumatera Timur adalah kedatangan buruh Cina ke Pelabuhan Belawan. Selain karena wabah kolera ini merebak di Cina, kondisi penampungan buruh di Belawan dan kondisi pengangkutan kapal yang buruk juga menjadi penyebab penyebaran penyakit ini. Wabah kolera pada perusahaan senembah maskapai mencapai angka kematian kurang lebih 136 per 1000 buruh. 136 jiwa per 1000 jiwa buruh. Pada 1901, wabah kolera menyebar pada buruh perkebunan Deli Maskapai. Penyebaran ini menyebabkan angka kematian yang sangat tinggi. Namun, angka kematian tidak lebih tinggi sejak wabah pertama. Pada tahun 1910, ditemukan penyakit kolera kembali menjangkiti buruh. Pengembangan fasilitas kesehatan di perusahaan perkebunan merupakan sebuah upaya untuk memerangi penyebaran penyakit menular, termasuk kolera. Pemukiman yang buruk di perkebunan juga menyumbang permasalahan sebagai pusat penyebaran kolera. Tindakan tegas dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan atau kuli ordonansi. Namun, penyebaran juga dapat terjadi di desa-desa sekitar perkebunan. Penyebaran penyakit kolera di desa kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah karena tidak mampu menjangkau seluruh kasus kolera di pedalaman. Pertumbuhan Sumatera Timur yang pesat sejak adanya perusahaan perkebunan tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, tetapi juga pada masalah kesehatan, mobilitas dan perpindahan manusia akibat industrialisasi perkebunan menyebabkan penyebaran penyakit menjadi lebih cepat. Penyakit-penyakit tropis seperti disentri, demam, tifus, malaria, dan juga kolera terjadi dan semakin diperparah dengan kondisi lingkungan perkebunan yang tidak baik. Untuk mencegah masuknya kolera, pemerintah dan perusahaan perkebunan bekerja sama dalam banyak hal. Pertama, ditugaskan dokter di pelabuhan-pelabuhan untuk memeriksa kapal yang datang. Dalam hal ini, penumpang harus diperiksa oleh dokter yang bekerja di sana dan penumpang yang turun di pelabuhan harus diperiksa selama beberapa waktu. Pengawasan dilakukan di stasiun karantina yang juga berfungsi sebagai rumah sakit dan diperiksa dokter selama beberapa hari. Orang-orang yang berada dalam pengawasan adalah para migran. Kapal yang terinfeksi dan dicurigai tidak boleh berlabuh di pelabuhan yang tidak memiliki dokter pelabuhan dan tidak memiliki fasilitas untuk menempatkan awak kapal dalam karantina. Pelabuhan-pelabuhan tersebut dibagi atas 4 kelas. Yang pertama, pelabuhan kelas 1, memiliki dokter, stasiun karantina dan disinfektan serta bahan pembasmi untuk nyamuk dan tikus. Kelas kedua, memiliki dokter, stasiun karantina dan disinfektan. Kelas ketiga, pelabuhan tersebut hanya memiliki dokter. Dan yang terakhir, pelabuhan kelas 4 tidak memiliki dokter dan juga fasilitas lainnya. Untuk kelas 1 dan kelas 2, pelabuhan tersebut dapat menerima semua kapal meskipun terinfeksi wabah kolera. Dan untuk kelas 3 dan 4, pelabuhan tersebut tidak dapat menerima kapal meskipun hanya dicurigai terinfeksi. Selain itu,
Di Delhi juga terdapat sebuah laboratorium yang diisi oleh dokter dan tenaga kerja yang terlatih. Hal itu merupakan dasar untuk layanan karantina di pantai timur Sumatera. Laboratorium klinis memungkinkan diagnosis yang cepat dan akurat terhadap penyakit tropis. Laboratorium ini juga merupakan salah satu syarat utama untuk pemberantasan wabah dengan sangat efektif. Layanan karantina juga memiliki syarat untuk memiliki institusi andal untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap suatu permasalahan penyakit. Laboratorium Patologi Pusat juga berperan untuk menjalankan peraturan karantina Hindia Belanda, di mana tujuan utama dari peraturan tersebut adalah melindungi Hindia Belanda dari masuknya 3 penyakit, yaitu wabah, kolera, dan demam kuning. Di residensi Sumatera Timur terdapat 120.000 buruh kontrak. Dari jumlah tersebut, terdapat 22 dokter Eropa dan juga 3 dokter Jawa, di mana terdapat 17 rumah sakit pusat. Dan selain itu, di rumah sakit perkebunan di Medan terdapat juga sebuah laboratorium patologi pusat. Biaya pendirian semua fasilitas ini tentu saja mencapai ratusan gulden. Pengoperasian tahunan juga menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Biaya untuk sebagian besar perusahaan berkisar antara 7 hingga 9 gulden per kuli kontrak per tahun, yang berarti total pengeluaran untuk 120.000 orang mencapai 960.000 gulden per tahunnya. Uang yang dihabiskan ini sebenarnya tidak terlalu sia-sia. Sebaliknya, para pekerja merasakan manfaatnya secara signifikan. Bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas yang menunjang kesehatan para kuli, maka angka kematian terhadap penyakit dapat diredam dengan sangat signifikan. Kerjasama antar perusahaan-perusahaan tembakau dan juga direksi-direksi dari Belanda dan administrasi pusat di Delhi inilah yang telah berhasil untuk menyatukan pendanaan yang diperlukan untuk fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut. Bahkan, hal tersebut juga menggerakkan perkebunan-perkebunan kecil yang kemudian juga mendirikan rumah sakit pusat bersama. Di Delhi, berdasarkan peraturan kuli, pemberi kerja diwajibkan untuk menyediakan perawatan medis secara gratis bagi kuli kontraknya. Berdasarkan peraturan ini, setiap perusahaan memiliki rumah sakitnya sendiri. Dan seorang dokter biasanya mengawasi 5 hingga 15 rumah sakit semacam itu. Sementara biasanya rumah dokter dekat dengan rumah sakit pusatnya. Beberapa pasal yang mengatur kesehatan kuli diantaranya pasal 85 yang berbunyi, pengusaha wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan daerah atas biayanya sendiri menyediakan perumahan yang layak bagi pekerja dan istri serta anak-anak mereka yang belum dewasa. Ia bertanggung jawab agar pekerja dapat tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Pasal 87 berbunyi, pengusaha wajib menyediakan fasilitas memasak yang layak dan fasilitas mandi yang sesuai bagi pekerja dan keluarga mereka, serta menyediakan air minum yang baik atau minuman yang dimasak dengan baik dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya dalam pasal 102 dikatakan, akan terdapat sebuah denda 125 gulden jika pemberi kerja tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam kedua pasal tersebut. Selanjutnya terdapat pasal 88 yang berbunyi, pengusaha wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah atas biayanya sendiri mengambil langkah-langkah yang diperlukan, kesempatan untuk mendapatkan perawatan medis dan perawatan. Sehingga para kuli kontrak mendapatkan kesempatan untuk perawatan medis dan juga perawatan penyakit lainnya. Selanjutnya, para kuli juga mendapatkan fasilitas obat-obatan, alat bedah, dan perban jika diperlukan untuk perawatan penyakitnya. Juga sarana transportasi seperti ambulan yang diperlukan jika perawatan medis akan melakukan di luar rumah pasien, serta makanan selama perawatan medis akan dilakukan di luar rumah pasien. Hasil dari negosiasi ini dapat dijalankan dengan sedemikian rupa sehingga semua imigran kapal dapat diturunkan, sehingga penambahan tenaga kerja tidak perlu dihentikan. Hal tersebut menjamin perlindungan yang efektif terhadap masuknya wabah dan kolera.